Statistika deskriptif pada Google Sheet. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif biasanya ditemukan dalam penyajian data berbentuk grafis seperti histogram, pie chart, oki, poligon, diagram batang, daun, dan lain sebagainya. Sedangkan statistika deskriptif yang biasanya ditemukan dalam penyajian data dalam bentuk numerik antara lain ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Contoh ukuran pemusatan data bisa min, median, modus. Sedangkan untuk ukuran penyebaran data, contohnya adalah standar deviasi, varian, skewness, dan lain sebagainya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data. Satu misal, saya akan berikan contoh. Ada sebuah data penjualan yang memiliki nilai rata-rata 90 juta per bulan misalnya. Nah, lain waktu dia ternyata di perusahaan yang lain atau mungkin pada divisi yang lain, divisi penjualan yang lain, nilai rata-ratanya tidak di 90 juta, tapi misalnya di 70 juta. Sehingga grafiknya seperti ini misalnya. Nah, di sini ukuran pemusatannya berbeda. Dengan mengetahui ukuran pemusatan data, kita juga akan mengetahui rata-rata atau bisa juga berapa banyak penjualan yang sering dilakukan oleh customer. Selain ukuran pemusatan data, kita juga bisa mengukur penyebaran data. Apa yang dimaksud dengan penyebaran data? Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Satu misal, saya jelaskan tadi ada data penjualan ya, misalnya seperti ini. Di sini nilai pusatnya ada di 90 juta per bulan. Bisa jadi suatu data penjualan memiliki nilai rata-rata yang sama, tapi variasinya yang berbeda. Misal seperti ini. Oke. Nah, di sini nilai rata-rata atau ukuran pusatnya sama, yaitu 90 juta per bulan. Tapi variasinya berbeda. Untuk data yang kedua yang saya gambar tadi, variasinya lebih kecil dibandingkan dengan data yang pertama. Di sini variasinya lebih besar. Apa maknanya? Maknanya, untuk data pertama yang memiliki variasi yang besar ini, berarti nilai penjualannya itu tersebar lebih luas. Maknanya ada penjualan yang mungkin sangat kecil, bisa jadi misalnya di sini 20 juta begitu. Dan ada juga penjualan yang cukup besar dispersinya atau penyebarannya. Taruhlah misalnya di sini 150 juta. Sedangkan pada data yang kedua, di sini variasinya cukup kecil. Mungkin rentangnya antara 80 hingga 100 juta. Dengan mengetahui penyebaran data seperti ini, maka kita juga akan mengetahui terkait dengan variasi penjualan, entah itu dalam 1 bulan ataukah mungkin dalam 1 tahun. Saya akan mereview beberapa ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Yang pertama adalah tentang min. Min adalah nilai rata-rata. Caranya adalah dengan kita menjumlahkan semua data. Pada contoh ini ada 3 data, ya, 20.000, 30.000, dan 25.000. Saya akan jumlahkan, ya, jumlahnya adalah 75.000. Maka rata-ratanya adalah 75.000 dibagi 3 karena ada 3 data. Maka rata-ratanya adalah 25.000.
Selanjutnya median. Median adalah nilai tengah. Jika ada 3 data seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, yang paling kecil di sini adalah 20.000, kemudian 25.000, lalu 30.000. Nah, setelah diurutkan, kita lihat di sini yang tengah adalah 25.000. Maka ini adalah median dari data tersebut. Bagaimana jika datanya itu data genap? Satu misal di sini saya tambahkan ada 15.000 ya. Maka datanya akan menjadi seperti ini. 15.000 yang paling kecil ya, baru kemudian 20.000, 25.000, 35.000. Maaf, maksudnya 30.000. Nah, yang tengah-tengah ini kan tidak ada. Karena dia datanya genap. Harusnya kan di sini. Maka untuk mediannya adalah data sebelum ditambah dengan data sesudah dibagi dengan 2. Berarti di sini 20.000 ditambah 25.000 sama dengan 45.000. Kemudian kita bagi 2. Ya, nilainya adalah 22.500. Jadi kalau untuk data ganjil, langsung kita tetapkan nilai tengahnya. Kalau untuk data genap, kita rata-rata untuk nilai tengahnya. Yang ketiga, untuk ukuran pemusatan data adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kita cek di sini 20.000 muncul 1 kali, 30.000 juga muncul 1 kali, 25.000 juga muncul 1 kali. Maka di sini modusnya adalah tidak ada. Kenapa? Karena semua data muncul 1 kali semuanya. Nah, berbeda dengan misalnya saya tambahkan 1 data lagi, misalnya di sini 25.000. Nah, 25.000 ini muncul 2 kali ya di sini. Nah, berarti di sini 25.000 merupakan modusnya karena dia yang paling sering muncul. Selanjutnya adalah varian. Rumus varian seperti ini ya, S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Tenang, Anda jangan langsung pusing ya dengan melihat rumus ini. Saya akan praktekkan cara penghitungannya dengan menggunakan tabel supaya lebih mudah. XI ini maksudnya adalah datanya. Data kita 20.000, 30.000, dan 25.000. Kita letakkan di sini. Lalu X bar, ini bacanya X bar ya, ada tanda strip di atasnya. Itu adalah min atau rata-ratanya. Saya letakkan di sini. Nah, XI dikurangi X bar ini maksudnya adalah data dikurangi rata-ratanya. Kita langsung kurangi, 20 dikurangi 25, min 5.000. Kemudian 30 dikurangi 25, 5.000. 25 dikurangi 25, 0. Nah, setelah itu data dikurangi minnya, tadi ya ini yang sudah kita hitung ini, kita kuadratkan. Ini ya, dikuadratkan. Oke, minus 5.000 dikuadratkan, 25 juta. Ya, 5 kuadrat kan 25. Kemudian angka nolnya kita tambahkan saja ya, menjadi 6 ya. Nah, kemudian ini juga sama. 25 juta. Ini 0. Setelah itu di sigma. Sigma ini maksudnya di jumlah. Ya, berarti jumlahnya ini adalah 50 juta. Oke, seperti ini. Ya. Nah, 50 juta. Berarti variannya ini adalah 50 juta. Kita akan menghitung standar deviasi. Kita sudah dapati bahwa varian tadi nilainya adalah 50 juta dibagi N-1. Oke, saya akan perlihatkan rumusnya ya sebelumnya. Nah, di sini kan dibagi N-1. Tadi ini kita belum bagi dengan N-1. Kita akan bagi N-1. N itu adalah jumlah datanya. Jumlah datanya tadi ada 3 ya. Berarti di sini 50 juta dibagi 3 dikurangi 1. Dibagi 2. 50 juta dibagi 2, 25 juta.
Nah, berarti standar deviasi, oke, maaf tulisan saya ini agak seni ya. Oke, adalah akar dari varian. Variannya 25 juta. Oke, nah berarti standar deviasinya adalah 5.000. Seperti ini. Maknanya, kalau standar deviasi 5.000, ya ada keragaman gitu ya. Variasi dari datanya kurang lebih 5.000. Kalau rata-ratanya 25.000 tadi, berarti untuk penjualannya, misalnya ini adalah data penjualan, ya berselang sekitar di antara 20 sampai 30.000. Seperti itu maknanya. Jadi ini menandakan variasi atau keragaman dari data tersebut. Kita akan langsung praktekkan pada Google Sheet. Di sini saya memiliki data penjualan seperti ini untuk mengetahui berapa min, median, modus, dan juga varian dan standar deviasinya sangat mudah sekali. Yang pertama untuk minimum, kita tinggal ketik sama dengan min, kita drag ya dari D4 hingga D10. Oke, kita tutup. Saya akan tambahkan tanda dolar dengan menekan tombol F4 ya, seperti ini. Maksudnya untuk mengunci bahwa datanya memang hanya di D4 dan sampai D9 saja. Saya enter. Oke, seperti ini. Saya akan coba drag ke bawah. Ya, nilainya 10 semua ya, karena di sini masih rumusnya minimum saja. Saya tinggal mengganti dengan max untuk maksimum. Kemudian saya enter ya. Maksimumnya 20. Kemudian saya tinggal mengganti min, maaf, bukan min ya. Saya tinggal mengganti average. Oke. Untuk min rata-rata. Kemudian saya tinggal mengganti median. Untuk median saya enter. Ya, mediannya 15 dan saya tinggal mengganti mode. Mode itu modus ya. Seperti ini. Untuk modusnya juga 15 ya. Kemudian saya tinggal mengganti varian untuk menghitung variannya var ini ya, variance var. Oke, saya enter. Variannya 10,4 dan saya tinggal mengganti standar deviasi STDEV. Di sini ada STDEV S ya. Sampel maksudnya nanti dibagi N-1. Jangan pilih yang STDEV P karena ini pembaginya adalah N. Kalau sampel itu N-1. Oke, saya enter. Nah, ini terlalu banyak komanya, saya akan kecilkan. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan minimum, maksimum, min, median, modus, varian, dan standar deviasi untuk data kita pada Google Sheet. Sangat mudah sekali, silahkan dicoba, dan bertemu lagi pada tutorial selanjutnya.